Halo guys, jumpa lagi di channel Naura Hanan Fawaz. Dan kita masih ngelanjutin serial road trip Jawa Bali. Nah, sekarang kita lagi transit nih di Ketapang Indah Hotel Banyuwangi. Jadi sebenarnya kita cuma sebentar di Banyuwangi ini karena rencananya setelah sarapan kita akan lanjut nyebrang ke Pulau Bali. Cuma sayang nih cuacanya agak gerimis sejak kemarin malam. Jadi ya kita nggak bisa lihat pemandangan Pulau Bali dari sini. Biasanya kalau lagi cuaca cerah, dari sini pun kita bisa lihat Pulau Balinya. Nah, by the way, ini salah satu hotel paling recommended ya di Banyuwangi karena posisinya cuma 5 menit dari pelabuhan Ketapang, fasilitasnya lengkap dan harganya pun cukup terjangkau. Oke, akhirnya kita sudah masuk nih ke kapal. Kita mau nyebrang dari pelabuhan Ketapang ke pelabuhan Gilimanuk, Bali. Nah, ini sebelumnya kita habis ngantri nih guys. Jadi kurang lebih 2 jam untuk naik ke kapal ini kita ngantrinya. Lumayan lama. Sebelumnya kan kita pernah tuh ke Bali dan itu waktunya cuma 15 sampai setengah jam gitu. Jadi ini kerasa lama banget gitu sih. Nah, waktu nyebrangnya sendiri kurang lebih makan waktu sekitar 1 jam ya. Jadi sejak naik kapal sampai kita nanti turun di pelabuhan Gilimanuk itu makan waktu 1 jam. Tahun ini memang kelihatannya yang berwisata atau nyebrang ke Bali lebih ramai ya dibanding tahun sebelumnya. Mungkin karena memang sudah tidak lagi pandemi dan lebih mudah untuk berwisata di tahun ini. Ya, ini suasana di parkiran kendaraan di kapal feri. Nah, itu mobil kita yang ada roof box-nya tuh guys. Karena kita trip selama 2 minggu, jadi kita butuh tambahan tempat penyimpanan ya. Ya, udah saatnya kita turun kapal nih. By the way, kita pesen tiket ferry di aplikasi Ferryz dan itu biayanya cuma 200.000 dihitung per mobil, bukan per orang ya. Jadi berapapun jumlah penumpangnya, biayanya tetap 200.000. Dan ini kita sampai di Bali sekitar pukul 13.44 waktu Indonesia Barat nih kayaknya nih. Kalau dihitung dari waktu naik kapal itu kira-kira 1 jam perjalanannya. Dan karena sudah siang, kita mampir dulu untuk makan siang di Anjungan Betutu Gilimanuk. Nah, di sini ada salah satu restoran yang cukup terkenal, namanya Mentempeh. Nah, itu gedungnya tuh yang warna coklat dan ada tulisannya Mentempeh di atasnya. Mentempeh sendiri ini restoran yang terkenal dengan makanan ayam betutu khas Gilimanuknya ya guys ya. Nah, ini suasana di dalam restorannya bisa dilihat ini cukup rame yang makan di sini. Dan kali ini kita cuma pesan bungkus aja nih karena kita harus lanjutin perjalanan. Dan ini suasana di Taman Nasional Bali Barat. Nah, ini kesukaan anak-anak nih guys karena kadang-kadang di sini kita bisa ngelihat ada beberapa monyet-monyet yang lagi jalan aja lalu lalang di pinggir jalan gitu. Nah, ini banyak banget nih di Taman Nasional Bali Barat. Jadi nggak perlu ke kebun binatang, anak-anak bisa menikmati pemandangan monyet-monyet secara langsung. Lalu kita lanjut jalan terus dari Gilimanuk menuju Bedugul. Nah, ini sebenarnya perjalanan kita tuh lama banget guys. Jadi sampai Bedugul kurang lebih sampai jam 9 malam. Dan di Bedugul kita udah sewa penginapan ya, yang pemandangannya bagus banget. Nanti kita lihat ya sama-sama. Nah, ini kurang lebih kalau kita gambarin rutenya dari Banyuwangi sampai ke Bedugul. Perjalanannya makan waktu sekitar 12 jam, berangkat 9 pagi sampai sana jam 9 malam. Dan ini dia penginapannya. Kita nginep di Pondanu Cabins by the Lake. Nah, ini salah satu penginapan yang cukup recommended di Bedugul.
Posisinya persis di tepi Danau Beratan. Kemudian konsep penginapannya unik banget. Kamarnya ada 2 tipe, yaitu tipe villa dan tipe glamping. Dan kali ini kita ambil tipe kamar yang villa. Dan dia tuh modelnya kayak rumah panggung gitu ya guys. Jadi di bawah rumahnya itu masih ada jalanan gitu. Dan kita harus jalan di atas jembatan untuk menuju ke villanya. Cuma PR-nya mungkin kalau yang punya anak-anak yang masih terlalu kecil ya, itu harus ekstra hati-hati karena di sela-sela jembatannya itu, di sela-sela pagernya, anak-anak tuh masih bisa nyelos gitu ya, masih bisa nyelip untuk jatuh ke bawah dan itu lumayan berbahaya. Nah, by the way, ini sebenarnya kita ambil gambarnya di pagi harinya karena kemarin kita sampainya sudah cukup malam dan udah cukup lelah kondisinya. Jadi ini suasana pagi hari sebenarnya di villanya. Cuacanya sejuk ya guys ya, dan ini agak gerimis juga karena mungkin posisinya di pegunungan. Jadi pagi-pagi tuh biasanya memang lebih dingin di sini. Dan akhirnya kita sampai di villanya. Nah, ini gaya villanya didominasi pakai elemen kayu. Kemudian di sekeliling villanya banyak tanaman gitu, dan antar villa tuh ada jeda gitu, jadi berasa lebih private. Nah, ini ada yang unik nih, ada sesuatu berbentuk telur. Itu sebenarnya penanda aja guys. Jadi gunanya kalau misalnya si penanda telur itu kita gantung di bawah, itu tandanya kita minta kamar kita untuk dibersihkan oleh petugas penginapannya ya. Nah, ini suasana di dalam penginapannya. Ini cukup lengkap ya. Ada sofa, smart TV, bahkan di kasurnya juga ada penghangatnya juga gitu. Nah, ini ada cerita lucu. Tadi pagi tuh istri saya bingung karena dia nanyain di mana nih remote AC-nya kok dingin banget gitu, mau matiin dia bingung gitu. Lalu saya bilang ini tuh nggak pakai AC gitu. Ini tuh pada dasarnya emang udaranya udah dingin dan nggak usah pakai AC aja udah dingin gitu. Makanya adanya malah penghangat kasur. Nah, selain itu juga tadi di atas ada panoramic roof, itu bisa di remote, jadi kita bisa tutup atau kita bisa buka pakai remote-nya. Dan ini suasana kamar mandinya. Kamar mandinya juga fasilitasnya cukup lengkap, dan juga disediain jemuran penghangat ya. Jadi kalau misalnya udara lagi dingin nih, pakaian kita bisa tetap kering karena ada penghangat listrik itu. Nah, lalu kalau kita lihat di sini amenities-nya juga lengkap. Ada sabun, shampoo, sikat gigi, sabun cuci tangan, handuk juga ada gitu. Bahkan di kamar mandi ada 2 air mineral ya. Padahal di ruang tamu itu juga ada 2 air mineral lagi. Jadi lumayan banyak nih ngasih stok untuk air mineralnya supaya kita nggak kehausan ya guys. Nah, mungkin kekurangannya di villa ini kecepatan wifi-nya kerasa lambat banget nih, padahal ada smart TV. Jadi loadingnya lama gitu di smart TV-nya. Mungkin bisa ditingkatkan ya untuk kecepatan internetnya. Lanjut, kita mau sarapan di restorannya. Nama restorannya Lido Deck. Dan di sini kita lihat ada beberapa perlengkapan. Di sini ada mesin kopi, lalu ada juga rak untuk wine ya. Ini buat teman-teman yang muslim haram untuk diminum, apalagi kalau diminumnya sama botol sama rak-raknya. Nah, itu jangan ya guys ya. Oke, dan ini penataan mejanya unik banget guys. Biasanya kalau restoran-restoran itu mejanya seragam, tapi ini meja dan bangkunya itu masing-masing beda gitu. Jadi ada yang bentuknya panjang, ada yang bentuknya bulat, ada yang kotak gitu. Tapi ini penataannya bagus ya. Jadi kelihatannya semua desainnya nyatu gitu. Keren banget dan unik gitu. Nah, selanjutnya kita mau jalan-jalan ke danaunya nih. Jadi dia punya akses langsung ke Danau Beratan. Dan di sini kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada bangunan yang bentuknya bulat gitu.
Nah, itu sebenarnya adalah untuk bikin api unggun, guys. Jadi kalau misalnya malam itu api unggunnya suka dinyalain. Cuma sayangnya kita nggak sempat ngerekam nih waktu api unggunnya dinyalain. Padahal keren banget gitu. Nah, ini kita mau jalan menuju danau dan jalanannya lumayan keren ya. Apalagi kalau cuacanya cerah sebenarnya. Ya, cuma ini cuacanya pagi-pagi agak berembun, jadi mungkin gambarnya terbatas ya pandangannya. Nah, itu di sebelah kiri ini yang tipe glamping nih guys. Jadi yang tipe glamping itu posisinya ada dua. Ada yang di sebelah kiri dan nanti ada juga yang posisinya dekat danau. Dan di sebelah kanan kita lihat nih ada ornamen perahu. Jadi mungkin di sini biar berasa feel-nya di pinggir danau ya, di pinggir perairan luas gitu. Keren ya guys ya. Nah, di sebelah kiri juga ini ada kano dan itu sebenarnya kita bisa pakai ya. Seingat saya kita dapat free untuk pakai kano. Cuma emang dasar kitanya aja nggak berani, jadi kita nggak main kanonya gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran pengen nyobain kano di Danau Beratan, kalau nginep di sini cobain deh gitu. Nah, itu tadi glampingnya dan ini suasana di Danau Beratannya. Nah, itu kalau teman-teman lihat di sebelah kanan. Nah, itu tadi glamping lain yang tadi sempat saya ceritain. Jadi ada dua kamar glamping lagi di sana di dekat Danau Beratan. Kalau yang tadi di sebelah kiri juga sebenarnya dekat, tapi mungkin akses ke restorannya yang PR kali ya. Entah memang yang satunya nggak dapat sarapan atau gimana, tapi yang ini posisinya lebih recommended kayaknya. Nah, Pondanu ini sebenarnya singkatan dari Pondok Dajan Danu, yang mana Danu itu artinya danau, Pondok Dajan ya mungkin yang punyanya namanya Dajan kali ya. Nggak tahu deh, itu ngarang-ngarang aja sih sebenarnya. Nah, ini tipe kamar yang glamping. Yang ini mungkin kelemahannya posisinya ke lobi penginapan atau ke parkiran lumayan jauh. Tapi kalau misalnya posisi ke danau, ini keren sih. Itu jadi posisinya benar-benar di pinggir danau. Buat teman-teman yang pengen menikmati keindahan Danau Beratan, recommended buat nginep di yang tipe glamping itu. Nah, by the way kita di sini nginep 2 malam karena perjalanan lumayan jauh, jadi kita ngerasa kayaknya mendingan nginep 2 malam aja deh di sini biar kita bisa istirahat dan gak banyak pindah-pindah penginapan juga gitu. Dan ini anak-anak udah mulai merasa kedinginan karena emang cuacanya lagi mendung di sini guys. Jadi pagi-pagi sini agak mendung cuacanya. Ya, kalau misalnya cerah mungkin pemandangannya di sini lebih kelihatan ya, jernih ya. Nah, ini kondisi siangnya. Jadi ketika siang bisa dilihat pemandangannya keren banget. Walaupun di sekelilingnya masih ada kabut, nah, itu wajar ya karena Danau Beratan ini dikelilingi sama pegunungan, sama bukit-bukit. Jadi di sekelilingnya tuh pegunungannya masih berkabut gitu, tapi itu jadi bikin pemandangannya makin cantik. Oke, nah ini kita mau jalan-jalan ke Pura Ulun Danu. Nah, Pura Ulun Danu nih salah satu tempat wisata yang terkenal ya di daerah Bedugul. Iya, posisinya kalau misalnya dilihat di peta dengan Pondanu itu masih di pinggir danau yang sama. Hanya kalau diakses waktu itu kita naik mobil butuh waktu sekitar 10-15 menit ya. Dan bisa dilihat di sini banyak wisatawan juga yang berkunjung di Pura Ulun Danu dan kebanyakan mungkin anak-anak ya karena memang kita berkunjung nih lagi musim liburan sekolah. Jadi banyak banget wisatawan terutama yang punya anak kecil
itu berwisata di waktu yang sama dengan kita gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu Pura Ulundanu ini apa sih? Jadi kalau misalnya teman-teman ingat, eh, zaman dulu tuh uang 50 ribuan itu belakangnya gambarnya Pura Ulundanu, guys. Nah, ini gambarnya ya. Jadi, dan itu puranya di belakangnya. Ini memang salah satu tempat wisata yang direkomendasikan oleh pemerintah Indonesia. Nah, selain wisata pura, di sini juga ada area bermain untuk anak-anaknya. Jadi anak-anak nggak bosen ya guys ya. Oke, mungkin sekian aja video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. See you!